Halo, gue Andi Leonardo dari channel Andy's Experiments, dan hari ini kita akan bahas lagi konten matematika. Hari ini kita bakal bahas tentang mencari akar persamaan kuadrat. Di konten sebelumnya kita pernah bahas tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sekarang kalau persamaan, maka dia akan dibuat jadi sama dengan 0. Ya, nah persamaan kuadrat ini nantinya bakal punya dua akar atau dua solusi. Misalkan kita sebut namanya x1 dan x2. Pertanyaannya gimana cara mencari x1 dan x2 ya? Gimana caranya mencari akar-akar persamaan kuadrat? Hari ini kita bakal bahas beberapa cara buat nyari dia, x1 dan x2. Jadi tanpa berlama-lama, let's talk about it. Oke, hari ini kita akan bahas ada 4 cara buat mencari akar-akar persamaan kuadrat. Banyak ya. Jadi pertama ada pemfaktoran, faktorisasi. Yang kedua ada melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga ada rumus ABC. Dan yang keempat ini cara yang paling baru, yang mungkin di sekolah belum pernah diajarin ya. Namanya metode Poisson Law, kita juga akan bahas. Oke, kita akan masuk dulu ke cara yang pertama, faktorisasi atau pemfaktoran. Ini misalkan contohnya kita punya x kuadrat ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Maka kita siapkan dulu bentuknya seperti ini, bentuk pemfaktorannya. Dan ini masih kosong ya. Nah, kita akan isi dengan nilai-nilai yang memenuhi situasi ini ya, ada 2. Pertama, cari 2 angka yang kalau dijumlahin itu hasilnya sama dengan 2. 2 ini dapatnya dari koefisien x ya, atau isi nilai b yang kita punya. Dan perkaliannya itu minus 8 atau nilai C kita. Oke. Dengan catatan kalau koefisien x kuadratnya 1, maka bisa seperti ini. Tapi kalau koefisien x kuadratnya bukan 1, maka ada sedikit modifikasi ya. Nanti kita akan bahas juga lain kali. Oke. Nah, untuk situasi yang ini kita bisa dapat ternyata nilainya 4 dan minus 2. Boleh dicek ya. Silahkan cek dulu sebentar. Kalau sudah, maka kita masukin ke sini, jadi x plus 4 dikali x min 2. Kalau x plus 4 dibikin sama dengan 0, maka pembuat 0-nya itu adalah min 4. Jadi solusi pertama adalah min 4. Sedangkan kalau x min 2 dibuat sama dengan 0, maka solusinya jadi 2. Jadi kita udah punya 2 akar persamaan kuadrat, ya, min 4, 2. Kayak gitu. Yang kedua, kita juga punya namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Oke? Nah, dengan contoh yang sama ya, x kuadrat plus 2x min 8 sama 0. Minus 8 kita pindah ruas dulu ke sebelah kanan, jadi seperti ini. Kemudian kita akan fokus ke ruas yang kiri ya. Ingat bahwa kita punya sifat a plus b kuadrat itu sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Kalau a dan b-nya kita ubah, misalkan x tambah 1. Maka x tambah 1 kuadrat itu sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk yang persamaan kuadrat kita itu tuh mirip dengan yang di sini. Ya, ada x kuadratnya ditambah 2x, tapi ada hilang di sini. Harusnya ada plus 1. Maka kita akan tambahkannya, akan kita lengkapi. Kedua ruas kita tambah 1, maka ini jadi x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nah, ini sudah sesuai. Ya. Konsekuensinya 8 ditambah 1 juga jadi 9. Oke, nah ini bisa kita ubah jadi x plus 1 kuadrat sama dengan 9. Maka dapat x plus 1-nya. X plus 1 sama dengan plus minus akar 9. Hati-hati tanda plus minusnya di sini harus sama. Ya. Sedangkan akar 9 itu kan 3. Jadi kita punya solusinya itu bentuknya min 1 plus minus 3. Apa maksudnya plus minus? Artinya kita punya 2 solusi. Solusi pertama, kalau tandanya minus, maka hasilnya jadi min 1, min 3. Hasilnya jadi min 4. Tapi kalau tandanya kita ubah jadi plus, min 1 plus 3 hasilnya jadi 2. Ya, lagi-lagi kita punya 2 akar ini. Jadi tetap sama ya, tetap konsisten. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara yang ketiga, namanya rumus ABC. Rumus ABC ini sering kita bahas dan sering dipakai juga ya. Nah, bentuk rumus persamaan kuadrat ini kita identifikasi dulu ABC-nya ya. Jadi ada A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 8. Kemudian kita masukin ke rumus ABC atau rumus
kuadrat boleh ya, rumus kuadrat boleh atau rumus ABC. Quadratic equation, quadratic formula, ya banyak nama-namanya. Ya, bentuknya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dan semuanya dibagi 2A. Oke, nanti tinggal kita masukin aja nih ABC-nya kan kita udah punya ya. Maka solusinya seperti ini, tinggal dihitung set ya. Maka hasilnya juga sama, jadi min 1 plus 3. Dengan cara yang sama kayak tadi, berarti kita punya min 1 min 3 jadi min 4, min 1 plus 3 jadi 2. Oke, masih sama dengan yang tadi ya, konsisten juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara yang keempat. Mungkin ini masih jarang dan kurang familiar juga ya. Metode Poisson Law ini apa? Nah, Poisson Law sendiri adalah nama seorang matematikawan yang sekarang menjadi dosen juga ya di Carnegie Mellon University. Dia seorang profesor dan ya, dia yang berkontribusi membuat cara baru buat mencari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, nah idenya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkannya ini sebagai ilustrasinya, misalkan si solusinya itu ada di X1 dan X2. Oke, nah X1 dan X2 itu pasti punya tengah-tengahnya, misalkan kita sebut sebagai X bar, atau biasanya kita ini sebut sebagai titik puncaknya ya, atau si sumbu simetriknya. Oke, nah faktanya, fun fact, kalau kita punya X bar di sini, maka X1 dan X2 ini punya jarak yang sama terhadap X bar. Kita sebut jaraknya U ya. Jadi kalau X1 itu dari X bar mundur U, tapi kalau X2 itu X bar maju sejauh U. Oke ya, seperti ini bisa ya. Jadi selalu jaraknya itu sama. Oke. Sekarang kita akan tuliskan X1 itu sebagai X bar dikurang U, sedangkan X2 ini X bar ditambah U. Yang ini mundur U, yang itu juga nambah. Oke. Nah, kita akan butuh juga yang namanya teorema Vita. Ini jadi landasan idenya ya. Kita akan review sedikit. Teorema Vita. Kalau kita punya persamaan kuadrat ini, misalkan akarnya adalah X1 X2. Maka tanpa kita harus tahu X1 dan X2-nya berapa, kita langsung tahu penjumlahan dari akar-akarnya itu bisa kita tulis sebagai min B per A. Sedangkan untuk perkaliannya itu X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bahasan yang tadi. Tadi kan kita udah punya ini ya. Kemudian menggunakan teorema Vita kita bisa dapat X1 tambah X2 itu sama dengan minus 2. Nah, ingat bahwa X bar itu ada di tengah-tengahnya X1 dan X2. Atau dengan kata lain, X bar itu adalah tengah-tengahnya atau rata-rata dari X1 dan X2. Jadi X bar ini bisa kita tulis sebagai X1 tambah X2 dibagi 2. X1 tambah X2-nya minus 2 dibagi 2. Jadi dapat min 1. Oke. Jadi ternyata pusatnya itu ada di min 1 di sini. Sedangkan X1 itu adalah X bar min U atau min 1 min U. X2-nya adalah X bar plus U atau min 1 plus U. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan gunakan juga cara yang kedua, ya, teorema Vita yang kedua. X1 dikali X2 sama minus 8. Ingat bahwa X1 dan X2-nya tadi bisa kita tulis jadi min 1 min U dan min 1 plus U. Ingat kalau kita punya bentuk ini, kita bisa bikin jadi gini, ya, tinggal dikalikin aja. 1 dikurang U kuadrat sama dengan minus 8. Ya, jadi dapat U kuadrat sama dengan 9 atau U-nya sama dengan 3. Di sini kita akan ambil nilai U-nya positif. Nah, kemudian kalau U-nya udah dapat, berarti tinggal kita ganti ya. Jaraknya 3, artinya min 1 mundur 3, min 1 maju 3. Jadi kita bisa dapat si X1 dan X2-nya. Tinggal diganti aja. Jadi min 1 min 3 jadi min 4, min 1 plus 3 jadi 2. Dan solusinya juga sama. Ya. Oke. Nah, jadi dari 4 cara yang tadi kita udah dapat, ternyata solusinya sama semua ya. Jadi mau pakai cara 1, 2, 3, atau 4, mendapatkan hasil yang sama, hasil yang konsisten. Nah, kalau misalkan kamu dapat persamaan kuadrat, kira-kira kamu bakal pakai cara yang mana? Ya, kira-kira yang mana nih yang menurut kamu paling gampang dan paling
enak buat dipakai. So, segitu dulu untuk konten hari ini. Kita akan bahas lagi konten selanjutnya di minggu depan. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa untuk tetap follow Indis Experiments. Oke? Segitu dulu. Thank you semuanya. Bye-bye.